aturan yang ketiga, aturannya. Nah, sekarang kita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Abdurrahman Edi. Kali ini kita akan belajar terkait dengan tata nama senyawa kovalen atau tata nama senyawa ikatan non logam dan non logam, seperti itu. Nah, bagaimana cara memberikan nama terkait dengan ikatan kovalen ataupun ikatan non logam dan non logam? Nah, marilah kita langsung ke inti materinya. Ya, langsung saja. Nah, yang pertama, ya, ada beberapa aturan yang terkait dengan bagaimana cara memberikan nama di dalam ikatan kovalen ataupun ikatan non logam dan non logam. Aturan yang pertama kita bisa lihat, ya. Yang pertama itu adalah atom yang cenderung bermuatan positif, ya, harus diletakkan di depan, ya. Kita ubah ke pen saja, ya. Urutan atom-atomnya ini, ya, ini adalah urutan atom-atom non logam, ya. Pastinya karena judulnya saja kovalen non logam dan non logam, pasti ini adalah urutan dari atom-atom non logam, seperti itu, ya. Nah, urutannya adalah B, Si, C, Sp, As, P, N, H, Te, Se, Si, Br, Cl, O, dan F, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau semisal ada senyawa karbon dioksida, ya, itu senyawanya kita tahu CO2, ya, C dan O. Kenapa susunannya enggak O2C saja? Nah, kata dilihat di sini, C-nya di sini, ya, O-nya di sini. Mana yang lebih positif, ya? Pastinya C, maka C harus diletakkan di depan. Nah, contoh lagi hidrogen klorida atau yang biasa kita kenal dengan asam klorida. Asam klorida itu rumusnya HCl, ya, H dan Cl. Kenapa bukan ClH? Karena kita tahu, ya, di sini H, di sini Cl, lebih positif H pastinya, ya. Kalau bisa kita gambarkan berarti sini adalah positif, ya, di sini lebih. Nah, urutannya berarti dari dari positifnya dari kiri ke kanan kayak gini. Nah, kayak gitu, ya. Seperti itu. Itu aturan yang pertama, ya. Lanjut kita aturan yang kedua. Nah, senyawa dari dua jenis yang berikatan diberi nama sesuai dengan nama dari unsur yang berkaitan dan diberi akhiran ida, ya. Tadi contohnya karbon dioksida, C adalah karbon, O2 adalah, ya, dari atom oksigen, ya, maka namanya karbon dioksida, ya, yang harusnya oksigen jadi oksida. Nah, D-nya dari mana? D-nya nanti ada aturan, ya, aturan tersendiri. Itu di aturan selanjutnya nanti ada kenapa D kayak gitu. Nah, yang contoh berikutnya ini HCl, ya, hidrogen dari atom H, klorida itu dari atom Cl yang harusnya klorin kan. Nah, itu aturan yang kedua, ya. Lanjut. Nah, aturan ketiga ini, nah, tadi yang permasalahannya ada di CO2 tadi. Ini jawabannya ada di sini, ya. Pasangan yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa diberi nama dengan jumlah atom tiap unsur dan diakhiri dengan ida. Ya, tadi CO2, ya, O-nya ada 2, maka di sini apa? Ada tambahan D di depannya, ya. Kalau 93 berarti tri, ada 4 berarti tetra, seperti itu, ya. Ini, ya, 1 itu adalah mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka, seperti itu urutannya, ya. Nah, contohnya ini, ya. Sekarang kita coba belajar memberikan nama. Nah, silahkan bisa di pause untuk ditebak, ya, namanya apa kayak gitu.
biar kita latihan bareng-bareng. Contoh ya, yang pertama CCl4. Kira-kira nama dari senyawa ini apa? Ya, CCl4. Ada berapa unsur? Ya kira-kira 2 ya, C dan Cl. C-nya ada 1, Cl-nya ada 4. Maka namanya adalah karbon tetraklorida. C itu adalah karbon, tetranya dari 4 ini, 4 Cl ya. Cl-nya ada 4, tetraklorida. Klorida dari Cl. Nah, NO2. Kira-kira namanya apa? Namanya itu adalah nitrogen dioksida. Nitrogen N dioksida. Di dari 2, oksida dari O. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah N2O5. Nah, N2O5. N-nya ada 2, berarti dikasihkan di depannya, di nitrogen ya, penta oksida, seperti itu ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke tata nama poliatomik ya, tata nama senyawa poliatomik. Nah, tata nama senyawa poliatomik ini ya, itu adalah tata nama yang diberikan kepada atom-atom yang biasanya terbentuk dari garam ya, yang berasal dari adanya kation dan anion ya, kation dan anion, seperti itu. Nah, ada aturannya juga ya, ada aturan yang diberikan terhadap bagaimana cara memberikan nama terhadap senyawa poliatomik, seperti itu. Nah, yang pertama ya, untuk anion yang sejenis ya dengan jumlah oksigen yang berbeda. Nah, untuk yang mengandung oksigen lebih banyak, di akhirannya diberi akhiran -at, dan yang satunya diberikan akhiran -it, berarti yang lebih sedikit ya. Maksudnya gimana sih? Nah, ini contohnya ini, SO32- ya sama SO42-. Nah, SO3 sama SO4 ini ya anionnya sejenis ya, sejenis, terdiri dari sama-sama S dan O ya, yang satunya mengikat 3O, yang satunya mengikat 4O. Nah, dari aturan yang ini ya, yang mengandung oksigen lebih banyak diberikan -at ya. Yang mengikat O siapa? S, itu sulfur. Maka menjadi sulfat. Ini yang paling banyak kan? 4 sama 3 banyak 4 kan? Nah, maka SO4 dinamakan sulfat ya. SO3 yang lebih sedikit ya, atau yang satunya diberikan akhiran -it, maka menjadi sulfit, seperti itu. Nah, contoh lagi, NO2- sama NO3- ya. NO2 sama NO3 itu kan lebih besar yang 3, maka yang ini NO3 diberikan kata diakhiri dengan kata -at ya, yang ini kan berasal dari N nitrogen menjadi nitrat ya, yang ini yang satunya menjadi nitrit ya, lebih sedikit kayak gitu. Lanjut ke aturan yang kedua. Nah, untuk anion yang mengandung oksigen sampai 4, penamaannya menjadi urutan seperti ini ya. Kadang ada anion yang sampai bisa mengikat O dengan variasi 4 ya, contohnya ini ClO-, ClO2-, ClO3-, ClO4- ya. Yang paling sedikit itu di imbui yang depan hipo apa it kayak gitu. Kalau kayak gini berarti hipo yang ikat Cl klorin, maka diakhiri it, berarti hipoklorid ya. Yang kedua cuma klorid ya. Yang ketiga klorat. Yang keempat, nah yang keempat ini yang 4 diberi imbuhan di depan per-at ya, maka menjadi diakhiri at, perklorat, seperti itu ya. Aturan yang ketiga, penamaan senyawa yang diawali dengan menyebutkan kation kemudian anionnya. Maksudnya gimana? Nah, poliatomik itu tadi berisikan kation sama anion ya, maka
kita sebut kationnya dulu. Kalau ini berarti Na ya, Na. Anionnya ini ClO kayak gitu ya. Maka menjadi natrium hipoklorit, natrium klorit, natrium klorat, natrium perklorat, seperti itu ya. Yang ketiga. Nah, sekarang kita sekarang kita coba latihan soal ya. Ada 5 soal. Nah, silahkan bisa dikerjakan dulu, di pause dulu videonya ya. Di pause dulu videonya ya, dicoba dikerjakan, nanti kita sosokkan kayak gitu. Yang pertama, kalium permanganat. Kalium itu adalah dari atom K ya. Permanganat berarti yang paling banyak 4 ya, maka menjadi gimana? K permanganat berarti yang mengikat O adalah atom mangan. Atom mangan itu adalah Mn, maka K Mn O 4, seperti itu ya. Sekarang ini yang nomor 2, kalsium karbonat. Kalsium itu Ca, karbonat C ya. Karbon itu kan C kan, berarti mengikat O. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 3 ya, maka CaCO3 senyawanya ya. Yang ketiga, kalium nitrat. Kalium tadi K, nitrat N ya, berarti O nya 3 juga, KNO3, seperti itu. Yang nomor 4, PCl3. Kira-kira namanya apa ya? Namanya itu adalah P itu fosfor, Cl klor, ada berapa? 3, berarti triklorid ya, betul. Nah, nomor 5 sama fosfor, tinggal diganti ini tri diganti berapa? Penta, seperti itu. Nah, kira-kira semacam itu ya tata nama senyawa kovalen dan poliatomi. Semoga bermanfaat. Kalau misal bermanfaat, silahkan di like, komen, subscribe ya. Sekian dulu materi pada hari ini. Semoga bisa membantu untuk memahami bagaimana cara pemberian nama di tata nama senyawa kovalen atau non logam dan logam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.